Assalamualaikum, hai semuanya. Di video ini saya bagikan cake yang super lembut dengan buttercream yang creamy, rasanya balance banget. Apalagi layer dari buttercreamnya tanpa nempel di langit-langit ya. Rasa cake coklat ini beda banget, nggak kalah sama yang dijual di toko-toko. Yang penasaran tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Langsung aja kita ke proses membuatnya. Pertama di sini saya mempersiapkan dulu untuk bahan keringnya untuk membuat cake coklatnya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder, lalu coklat bubuk. Bahan kering ini saya campurkan dulu supaya nanti lebih mudah untuk menuangkannya ya teman-teman. Aduk bahan kering sampai tercampur dengan merata. Kalau udah sisihkan. Selanjutnya di sini saya siapkan satu wadah. Saya menggunakan 3 butir telur ukuran sedang. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Lalu saya tambahkan secuput garam, kemudian vanilla essence. Saya menggunakan emulsifier, menggunakan SP. Teman-teman boleh diganti dengan TBM ataupun ovalet ya. Bahan ini saya mixer dulu sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Lebih kurang selama 6-7 menit. Untuk durasi mixernya naikin secara bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling maksimal ya teman-teman. Beda mixer, beda kecepatan mesinnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa berpatokan ke durasi mixernya. Cukup adonannya sampai mengembang putih kental dan berjejak aja ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, mohon bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video saya berikutnya ya. Terima kasih banyak bagi yang udah ya. Nah, jika saat di mixer adonannya sudah mulai mengembang, putih kental dan berjejak seperti ini, cukup matikan mixernya. Tambahkan dengan bahan kering yang tadi udah dicampurkan yang terdiri dari tepung terigu, baking powder, dan coklat bubuk ya. Bahan kering ini diayak ya teman-teman supaya nanti tekstur dari adonannya tidak ada yang bergerindil. Selesai bahan kering diayak, selanjutnya masukkan bahan lomaknya. Di sini saya menggunakan margarin yang udah ditim dan sudah suhu ruang ya. Untuk resepnya saya udah cantumkan di bagian kolom deskripsi. Lanjut di sini saya masukkan minyak sayur. Kemudian saya menambahkan pasta black forest. Ini opsional aja ya teman-teman. Lebih kurang setengah sendok teh. Boleh di skip kalau nggak mau. Ini supaya nanti warnanya lebih hidup aja lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut kembali di mixer. Sebelum di mixer aduk dulu perlahan supaya tepung tidak ada yang berterbangan ya teman-teman. Nah mixer ini saya menggunakan speed yang paling rendah aja. Asal adonannya tercampur dengan merata ya. Untuk durasinya lebih kurang selama 1 menit. Jika adonannya sudah mulai tercampur merata, matikan mixernya. Lanjut kembali di sini. Adonan yang menempel pada bagian pinggir wadah, rapikan menggunakan spatula. Aduk perlahan, pastikan benar-benar semua adonan tercampur dengan merata ya. Nah, kalau udah, lanjut di sini saya tuang ke dalam loyang. Loyang yang saya gunakan dengan diameter 18. Pada bagian dasar loyang sudah saya olesin dengan kertas baking paper ya. Nah, semua adonan ini saya tuang ke dalam loyang ya. Sebelum dipanggang, ini dihentakkan dulu loyangnya supaya kandungan udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar.
Nah, lanjut di sini saya panggang di oven. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini panggangnya selama 45 menit, api atas bawah, suhu 160 derajat Celcius. Atau teman-teman boleh disesuaikan dengan ovennya masing-masing di rumah ya. Nah, jika udah matang, keluarkan cake-nya dari dalam oven, tunggu hingga dingin. Lanjut di sini saya mempersiapkan mau bikin buttercreamnya ya, teman-teman. Untuk bikin buttercreamnya, di sini saya menggunakan dengan bahan soft cream ya, teman-teman, 225 gram. Saya pernah bikin buttercream dengan menggunakan bahan full margarin ya, teman-teman. Jadi, untuk rasanya itu beda banget menurut saya. Teman-teman boleh disesuaikan aja dengan stok yang ada. Nah, saya tambahkan juga dengan margarin di sini 80 gram. Nah, kemudian untuk bahan selanjutnya saya menambahkan juga di sini susu kental manis. Lalu supaya lebih wangi lagi, saya tambahkan dengan susu vanila ya. Semua bahan ini saya mixer sampai mengembang putih kental dan teksturnya itu lebih ringan dan lembut ya. Ini saya mixernya menggunakan speed yang paling tinggi sampai ini tekstur dari warnanya ini lebih terlihat putih cerah dan teksturnya itu benar-benar ringan ya teman-teman. Saya mixer dulu, ini lebih kurang selama 3 menit. Nah, kemudian matikan mixernya. Buttercream yang menempel pada bagian pinggir wadah ini boleh dirapikan dulu ya teman-teman. Tujuannya supaya semua bahan benar-benar tercampur dengan merata ya. Nah, jika udah dirapikan, kembali nyalakan mixernya. Mixer lagi selama 3 menit atau kira-kira sampai tekstur dari adonannya ini saat kita mixer ini sudah terasa lebih ringan ya, teman-teman. Nah, ini saya rasa udah cukup, lebih kurang selama 7 menit ya totalnya untuk mixer buttercreamnya. Ini saya matikan kembali mixernya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini tekstur dari buttercreamnya ini super lembut banget ya. Untuk manisnya itu pas banget menurut saya. Nggak yang terlalu manis banget. Boleh teman-teman koreksi rasa ya. Kalau menurut teman-teman ini rasanya masih kurang, boleh teman-teman tambahin lagi dengan susu kental manis ataupun boleh juga menggunakan gula halus ya. Selanjutnya di sini saya pindahkan ke dalam plastik segitiga buttercreamnya ya. Jika udah selesai, lanjut di sini saya mau bikin coklat ganasnya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan coklat batang 100 gram, lalu udah saya serut ya supaya lebih mudah untuk larutnya. Kemudian tambahkan dengan susu UHT full cream sebanyak 50 ml. Kedua bahan ini saya tim dulu sampai benar-benar larut. Letakkan wadah di atas air yang mendidih ya teman-teman, lalu diamkan atau boleh juga sesekali sambil diaduk ya. Nah, ini karena panas jadi saya matikan apinya ya teman-teman. Kemudian supaya nanti teksturnya lebih glossy, saya tambahkan setengah sendok makan ini margarin ya ke dalam coklat ganasnya. Nah, semua bahan ini aduk sampai benar-benar larut tercampur dengan merata ya. Nah, kalau udah di tahap berikutnya ya. Di sini cake-nya saya bagi menjadi 2 bagian ya. Saya potong sama rata walaupun terlihat tidak sama rata ya teman-teman. Nah, kemudian dan ini pastinya sudah suhu ruang untuk cake-nya. Ambil bagian pertama dari cake, lalu tambahkan dengan buttercream secukupnya di bagian permukaannya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, mohon bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe,
Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video saya berikutnya ya. Terima kasih banyak. Nah, ini udah cukup. Kemudian boleh diratakan dulu supaya nanti ini lebih nempel lagi ya. Selanjutnya untuk layer cake yang keduanya saya timpakan di bagian atasnya ya, teman-teman. Nah, pada bagian pinggir yang kurang rapi boleh dirapikan terlebih dahulu. Jika sudah, di sini saya tuang coklat ganas ke bagian permukaannya ya, teman-teman. Seperti yang saya lakukan di video. Di bagian atas dari permukaan cake coklatnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ini kali pertamanya saya bikin cake seperti ini. Cake dengan tambahan dekorasi ya teman-teman. Kurang pinter saya untuk dekorasinya. Memang terlihat masih kurang rapi, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Namanya juga pemula. Nah, di sini saya tambahin dengan pada bagian permukaannya juga saya tambahin kembali dengan coklat batang yang udah saya serut kecil-kecil. Pada bagian pinggirnya saya tabur sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Nah, ini dia cake coklat dengan layer buttercream yang super lembut, yang melted banget di mulut ya. Tekstur cake-nya moist, manisnya itu pas, dan buttercreamnya itu creamy tapi ringan banget. Sekarang lanjut saya mau potong cake-nya ya teman-teman. Harusnya cake-nya ini disimpan dulu lebih kurang selama 15 menit sampai 30 menit ya teman-teman. Supaya buttercreamnya ini lebih kokoh lagi. Karena saya nggak sabaran jadi langsung aja saya potong cake-nya ya. Cake yang super lembut dengan buttercream yang creamy, rasanya balance banget. Rasa cake coklat ini beda banget, nggak kalah sama yang dijual di toko-toko. Nah, supaya lebih nyoklat lagi, masih ada tersisa dari coklat ganasnya sedikit, jadi saya tambahin lagi. Nah, lanjut ini saya cobain cake-nya ya. Ini saat saya potong terasa melted banget buttercreamnya teman-teman. Karena ini saya nggak simpan ya di dalam kulkas, jadi langsung aja saya potong supaya teksturnya ini lebih kokoh lagi. Boleh disimpan dulu ya teman-teman di dalam kulkas beberapa menit ya. Nah, ini saya cobain, rasanya balance banget, cake dan buttercreamnya balance banget. Manisnya itu pas, nggak bikin enek sama sekali, lembut, creamy. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa bantu klik like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan bagi yang udah, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.